Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Puji Handayani dari kelas A1 Sekolah Tinggi Manajemen ini. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan bab tentang manajemen. Mari simak videonya. Bab 1. Sejarah dan teori manajemen. A. Sejarah perkembangan manajemen. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi dapat tercapai. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba atau kaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi atau iptek terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. B. Evolusi teori manajemen. Teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. 3. Tanggung jawab kesejahteraan karyawan atau pegawai. 4. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Peran manajer atau pimpinan dalam menentukan pilihan kebijaksanaan perusahaan adalah sangat penting. Selain itu, manajer harus dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan-persyaratan kerja, kondisi kerja, hari standar kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan lain-lain. Beberapa teori ilmiah menurut perintis dan pencetusnya secara kronologis yaitu 1. Menurut Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Ia adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New Lanark, Skotlandia semenjak tahun 1800-an. Dalam teorinya, ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Khususnya, peranan jabatan manajer atau kader yang harus berfungsi sebagai reformis atau pembaru dalam manajemen sumber daya manusia ini. Robert Owen merintis manajemen ilmiah karena beliau digerakkan oleh kenyataan kondisi dan persyaratan kerja yang tidak memadai, di mana kondisi kerja sebelumnya dan kehidupan para pekerja pada saat itu sangat buruk. Memperkerjakan anak-anak di bawah usia 5 tahun pada saat itu sudah umum berlaku. Standar waktu hari kerja sehari selama 13 jam sudah biasa terjadi. Oleh karena itu, Robert Owen memunculkan gagasan yang mengintrodusir tentang perbaikan kondisi dan persyaratan kerja seperti pengurangan standar hari kerja menjadi 10,5 jam. 3. Charles Babbage tahun 1792 sampai dengan 1971. Ia adalah seorang profesor matematika yang telah banyak mencurahkan perhatiannya bagi cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efisien. Ia percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat menekan biaya-biaya. Babbage menganjurkan untuk mengadakan pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan pembagian pekerjaan. 3. Frederick W. Taylor. Mula-mula yang menjadi titik tolak penerapan manajemen secara ilmiah berasal dari hasil penelitian F. W. Taylor tentang studi waktu kerja atau Time and Motion Studies pada bagian produksi di mana dia bekerja di perusahaan Midvale Steel. Taylor menekankan bahwa
antara waktu penyelesaian pekerjaan dapat dikorelasikan dengan upah yang diterimakan, yaitu semakin cepat atau tinggi prestasi kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, akan semakin tinggi upah yang diterimanya. Metode pendekatan ini disebut sebagai sistem upah diferensiasi atau diferensiasi rate system. 4. Henry L. James. Gagasannya mempunyai kesamaan dengan gagasan Taylor, tetapi dalam penentuan bonus tidak seperti yang dikemukakan oleh Taylor dengan sistem upah diferensial. Dia mengemukakan gagasan bahwa bagi tiap-tiap pekerja yang dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya untuk suatu hari, maka ia berhak menerima bonus sebesar 50 sen dolar untuk hari itu. Teori manajemen klasik. 1. Menurut Henry Fayol, tahun 1841 sampai dengan 1925. Henry Fayol adalah seorang industriawan Prancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional. Ia mengembangkan manajemen sebagaimana yang dikemukakannya dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Administration Industrial et General. Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu teknikal, komersial, finansial, security, akuntansi, tugas manajerial. 2. James D. Money. Menurut James D. Money, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut: koordinasi, prinsip skalar, prinsip fungsional, dan prinsip staff. 3. Menurut Mary Parker Follett, tahun 1868 sampai 1933, Follett berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan akan tercipta rasa tanggung jawab yang kolektif. Follett juga berpendapat bahwa permasalahan dalam bisnis melibatkan berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan hubungan antar masing-masing faktor. Teori manajemen modern. Manajemen modern ialah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Teori-teori ini pertama kali dirintis oleh beberapa ahli seperti Robert Owen, Adam Smith, Charles Babbage, dan Max Weber. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep, yaitu teori tentang perilaku organisasi atau organizational behavior dan manajemen kuantitatif atau manajemen science. 1. Teori perilaku. Pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh tiga tingkatan kelompok perilaku, yaitu perilaku antar individu per individu, perilaku antar kelompok-kelompok sosial, dan perilaku antar kelompok. 2. Teori kuantitatif atau manajemen science. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 1. Merumuskan masalah. 2. Menyusun model matematik. 3. Mendapatkan penyelesaian dari model. 4. Menganalisis model dan hasil yang diperoleh dari model. 5. Menetapkan pengawasan atas hasil-hasil. 6. Mengadakan implementasi kegiatan. Bab 2. Kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. A. Sejarah lahirnya MSDM. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Seiring dengan itu, manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga dilakukan. Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan, dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia.
tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penekanan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarnya dengan memanfaatkan tenaga kerja manusia yang tidak sedikit. Perkembangan ini ternyata berdampak pula pada kehidupan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia khususnya. Dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick W. Tyler dan Henry Fayol. B. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi yang menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia, dan sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang paling penting. MSDM adalah kontributor utama bagi keberhasilan organisasi. MSDM dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan organisasi dalam mencapai tujuannya. C. Fungsi-fungsi MSDM. 1. Perencanaan untuk kebutuhan MSDM. 2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Penilaian kinerja. 4. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. 5. Pencapaian efektivitas hubungan kerja. D. Tujuan MSDM. Menurut Cashway, tujuan MSDM meliputi 1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi. 2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 4. Memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. 5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. 6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM. Kebijakan dan kegiatan MSDM. MSDM sebagai sebuah cara untuk melakukan rekonseptualisasi dan pengorganisasian kembali peran SDM dan penjelasan ulang tentang tugas dan fungsi departemen personalia dalam organisasi. GES menyatakan adanya 4 kebijakan utama dalam MSDM, yaitu 1. Employee Influence, 2. Human Resource Flow, 3. Reward System, 4. Work System. 4 fokus kebijakan MSDM tersebut dapat dipahami sebagai strategi dalam mempengaruhi pekerja guna mengarahkannya pada tujuan organisasi. Sementara itu, dengan merujuk pada pendapat ahli-ahli lainnya, GIES menyatakan kegiatan MSDM terdiri dari 4 proses generik, yaitu 1. Selection, 2. Appraisal, 3. Rewards, 4. Development. Seorang manajer SDM paling tidak harus menguasai 4 kegiatan mendasar tersebut. Kegiatan generik MSDM yang terakhir adalah pengembangan SDM atau Human Resource Development.
Pengembangan SDM ini dapat berupa pendidikan, pelatihan, serta program-program pengembangan SDM lainnya. F. Basis teori MSDM. Menurut Guest, tidak ada teori dalam MSDM. Namun, demikian tidak dapat dipungkiri bahwa di belakang MSDM berdiri secara implisit beragam teori pendukung MSDM bersifat multidisipliner. Basis teori MSDM mendasarkan diri pada dukungan sejumlah teori lintas ilmu. Bab 3. Organisasi. A. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Organisasi sering diartikan sebagai kelompok yang secara bersama-sama ingin mencapai suatu tujuan yang sama. Organisasi adalah manusia dan kerjasama dalam suatu struktur organisasi yang menciptakan pembagian tugas dan jabatan serta meletakkan batas-batas kebebasan seseorang dalam organisasi. B. Teori organisasi. Hicks dan Goulet tahun 1996 menjelaskan perkembangan teori-teori organisasi secara garis besarnya dapat dikembangkan dalam 3 fase, yaitu 1. Teori klasik. Teori klasik menekankan pada rasionalitas struktur dan berbagai spesialisasi. Selain itu, juga paham klasik memandang pekerja sebagai manusia. Ekonomi atau economic man atau dianggap manusia yang bekerja disebut semata-mata didorong oleh rangsangan ekonomi. 2. Teori neoklasik. Teori ini memandang bahwa organisasi sebagai pengelompokan orang-orang dengan tujuan umum. Perubahan atas teori klasik tidak lain adalah merubah asumsi dasar. Pada neoklasik, asumsi yang digunakan mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial dari pekerja, dan hendaknya pekerja individu dan pekerja kelompok haruslah ditegaskan. 3. Teori modern. Perkembangan lebih lanjut dari teori organisasi adalah lahirnya teori modern, yang kadang-kadang disebut sebagai teori pengantar manajemen analisis sistem organisasi. Teori ini mengembangkan semua unsur organisasi pada umumnya dan kepraktisan komponen-komponennya. C. Unsur-unsur organisasi. 1. Adanya 2 orang atau lebih. 2. Adanya maksud untuk bekerja sama. 3. Adanya pengaturan hubungan. 4. Adanya tujuan yang hendak dicapai. Bab 4. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah merupakan suatu cara bagaimana seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk mencapai tujuan organisasi melalui hubungan yang baik dengan bawahan. Efektivitas pemimpin dalam menghadapi aktivitas organisasi sekarang ini sangat ditentukan oleh kualitas hubungan atau relasi antara pemimpin dan bawahan. Hubungan yang terjalin antara pemimpin dengan bawahan hendaknya tidak hanya sebatas hubungan kerja formal di mana pemimpin bertindak sebagai atasan bagi bawahan mereka dalam organisasi. Namun, hubungan tersebut harus terjalin secara luas di mana pemimpin dapat bertindak sebagai partner bagi bawahan mengatasi berbagai hambatan dan dapat memotivasi bawahan untuk berprestasi dalam pekerjaannya. Karena itu, keberadaan seorang pemimpin merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, ataupun organisasi profit maupun non-profit. Kesuksesan suatu perusahaan akan sangat ditentukan pada peranan pemimpin dalam mengelola sumber daya organisasi dan menjalankan segala aktivitas organisasi secara optimal. Bab 5. Manajemen strategi. Proses manajemen strategi biasanya terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Analisis lingkungan. 2. Penetapan misi dan tujuan. 3. Perumusan strategi. 4. Pilihan dan penerapan strategi. 5. Evaluasi dan pengendalian strategi. Masing-masing bagian dalam proses manajemen strategi memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh profit yang tinggi,
perusahaan harus menganalisis lingkungan eksternalnya, mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan tersebut, menentukan mana di antara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki yang merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan atau strategi formulation. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bab manajemen. Maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.